Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina SPDI. Saya dari UPT SDN 01 Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kanan Lampung. Saya mahasiswa PPG PES 2 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang dengan NIM 25010911279. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Baik. Sebelum kita belajar, kita mulai berdoa dulu ya. Ayo buka kelas. Berdoa mulai. Mentang-mentang temannya agamanya beda sama kita, itu kita tidak boleh berteman. Oh tidak, Nak ya, justru kita harus saling berteman. Bagaimana kita maju kalau kita saling mau berantem? Bagaimana kita mau pintar kalau kita saling bermusuhan, ya? Kita harus saling menghargai, menghormati, saling toleransi. Orang ibu ini hebat. Ingat supaya belajar kan di rumah. Sekarang ibu masuki materi baru, yaitu apa? Tanda-tanda usia balik. Nah, anak-anak, ibu membacakan tujuan pembelajaran tanda-tanda usia balik ya. Tunggu dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini satu, melalui pengamatan video, peserta didik menganalisis tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan baik.
usia bayi. Kemudian orang tua ya. Ayo kita lanjut gambar ketiga ya. Ya, gambar ketiga dulu, cari dulu ya. Ya ini, gambar ketiganya ya, perhatikan di depan. Ini anak ini sedang apa nih? Ayo. Sedang berbicara sama ayahnya. Dia menanyakan tentang apa? Tanda-tanda usia bayi. Usia balik itu dimulai dari umur kita 19 tahun. Ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun. Itu sesuai dengan hormonnya ya. Ada yang 20 tahun ya. Balik itu dimulai dari usia apa tadi? Tanya ya, usia dari 19 kalau dia ini kan ada laki-laki itu usia pada ini tanda-tanda dia sudah memasuki balik itu dengan cara bermimpi basah ya. Terus kalau dia perempuan dia akan datangnya ya, datangnya haid itu 1 bulan 1 kali. Terus kalau kita udah anak laki-laki itu udah mimpi basah, anak perempuan itu sudah datangnya haid, kita harus apa? Harus mandi wajib. Harus mandi wajib. Kalau kita mau sholat, mau ngaji ya, harus mandi wajib. Tidak sah sholatnya kalau tidak mandi junub atau mandi wajib. Dan sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita explaining dulu ya. Explaining dulu ya. Anak-anak kita tepuk semangat. Yang semangat belajarnya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, sekarang ibu bagi kelompok ya berdasarkan ada ibu ada yang misalkan Adipa, Adi itu 1 kelompok. Kalau Beni, Beno, Beci itu harus kelompok ya, 1 kelompok berdasarkan huruf abjad. Nah namanya ya. Ibu, ibu. Jadi kelompok A ya, beserta nama-nama ya, nama anggotanya ya, ditulis ya. Kelompok 2 B ya, ditulisnya kelompoknya sama anggotanya ya. Kelompok 3 berarti dia masuk di kelompok C ya, ditulisnya kelompok sama anggotanya ya. Nah yang ini kelompok apa namanya? Kelompok D ya. Tiga ya. Ayo dibaca dan dipahami dulu APD-nya ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan tunjuk tangan ya. Sudah paham semuanya? Coba ibu lihat, mana jelasnya? Di sini ada ini ya, ditulis ya nama kelas ya, kelompoknya juga ya. Ya, benar. Ya, nanti dikasih
kasih nama teleponnya ya. Sudah paham? Adakah yang mau bercerita tentang mimpi basah? Ya, di sini ya, cari dulu mimpi basahnya ya. Ya, ya, nah, lagi-lagi. Ayo dibacain ini, ayo yang mau bercerita, ayo tepuk tangan. Ya, ayo sini. Malam Ahmad tiba-tiba tersalur karena celananya basah. Ahmad melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 02.00 pagi. Gerakan Ahmad membuat Tuhan terbangun. Ahmad, kamu masuk terbangun. Sekarang kan jam 2 pagi. Kata Tuhan. Aku nggak sengaja jadi. Kata Ahmad dengan malu-malu. Wah, tidak bisa. Kau masih mau ada lupa kata Ahmad. Setelah mau berusaha kembali di rumah dan tidak pergi ke kamar mandi. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita membahas ini ya, bercerita tentang apa nak? Tentang berarti harus anak perempuan. Nah, bicara dulu ya. Nah, ini udah ketemu. Ya, siapa yang mau cerita ke depan? Pada suatu pagi, Aisyah merasa lemas saat baru bangun. Kepala Aisyah pusing, badannya juga panas. Aisyah pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan berwudu. Tiba-tiba Aisyah kaget saat melihat ada bercak darah di celananya. Aisyah tidak jadi ke kamar mandi. Nah, tepuk tangan dulu sama dari cerita Ahmad sama si Aisyah tadi bahwa seorang laki-laki itu korbannya apa tadi? Ya, mimpi basah. Kalau cerita Aisyah itu ada tanda perempuan apa itu? Air. Nah ya, itu anak perempuan. Datangnya 1 bulan 1 kali. Kalau enggak anak laki-laki dia cuma waktu masuk tanda-tanda badannya aja mimpi basahnya ya, tidak selanjutnya ya. Ya ini perhatikan video lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Bali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti sampai. Menurut istilah adalah habisnya masa kecil dan sampainya seseorang pada batas di mana ia dikenai taklif. Taklif artinya terkena beban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Adapun tanda-tanda balik atau mencapai usia remaja seseorang ada 3, yaitu 1. Seorang lelaki atau perempuan telah berumur 15 tahun. Tanda yang kedua yaitu ikhtilam, berarti mimpi atau junub terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati 9 tahun. Tanda yang ketiga yaitu keluar darah haid sesudah umur 9 tahun. Haid adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam keadaan sehat. Berdasarkan penelitian para fuqaha atau ahli, ikhtilam atau haid bisa terjadi jika anak sudah berusia 9 tahun. Semoga anak mendapat Sudah selesai ya, bukunya ya. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Ya, siapa yang mau bertanya tentang video animasinya tadi? Ayo. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya Bu, Oke, ya silakan. jadi semua orang akan mengalaminya ya Bu. Iya, benar sekali. Itu baik perempuan maupun laki-laki. Ya,
tertib dengan judul Tanda Balik Menurut Ilmu Fikih dan Ilmu Biologi. Sebelum menuju materi yang selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita mengingat dulu mengenai definisi balik. Balik merupakan kedewasaan bagi seorang muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Tanda-tanda balik pada manusia dibedakan menurut dua kajian ilmu. Yang pertama, menurut ilmu fikih, dan yang kedua, menurut ilmu biologi. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki. Yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah biasanya terjadi pada usia 9 tahun atau lebih. Apabila sudah mengalami mimpi basah, maka sudah dikategorikan dalam usia balik. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi seorang laki-laki ditandai dengan 1. Wajah ditubuhi kumis, 2. Tubuh rambut di area tertentu, 3. Badan kekar dan berotot, 4. Tubuh jakun, dan 5. Suara bibir berlari. Untuk yang selanjutnya, tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. Yang pertama, pinggul dan payudara membesar. 2. Tubuh rambut di area tertentu. 3. Kulit semakin halus. Dan 4. Datangnya haid atau menstruasi. Demikianlah materi tanda-tanda balik. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Baik berguna bagi Ya, siapa yang mau bertanya ya tentang video kita ini ya? Iya, Itu video tanda-tandaan balik ya, Bu. iya betul sekali ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang materi tanda-tanda balik melatih ilmu fikih sama ilmu biologi. Kalau ilmu fikih itu ya ilmu tentang hukum Islam ya. Fikih membahas tentang aturan ibadah baik sesama maupun baik yang berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan sesama manusia. Di antaranya bahasanya adalah tanda-tanda balik ya. Kalau dari ilmu biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup manusia, binatang, tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari tentang apa? Tentang perkembangan tentang perkembangan manusia yang mulai dari bayi sampai ke tua ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya ya, Ibu mau bertanya sekarang sama anak-anak ini ya, apa kalian telah mengetahui tanda-tanda balik dalam menurut ilmu fikih ya? Ya, siapa yang bisa tunjuk tangan? Oke, yuk. Ini bahasa perbilangan ini baik bagi perempuan serta sampai usia 15 tahun. Iya, pintar sekali. Nah, sekarang Ibu tanya tentang haid. Ya, ini perempuan ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ya. Siapa yang tahu tunjuk tangan? Saya, Bu. Oke, ayo apa? Perubahan suara menjadi gerak yang umumnya cakup menentukan otot dan badan lebih pekan serta mimpi basah. Ya, oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan lagi. Nah, sekarang anak-anak mari kita tepuk tangan apa tentang apa nih? Tentang mimpi
ya. Ini. Nah, setelah sudah digunting, kemudian ditempel. Ya, ditempelin di sini ya. Ya. Ya, paham kan? Paham. Nah, seperti contohnya yang punya ibu yang sudah ibu tempel seperti ini. Nih, ya. Ya. Oke, paham kan? Oke. Ya, digunting. Ya. Ini digunting gambarnya. Ya, nanti tempel ini ya di sini ya. Udah selesai. Ya. Presentasi. Nah, kalau ini tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Robotin akan mempresentasikan hasil dari Tanda-tanda usia balik. nama saya Fira Aulia, nama saya Tilia. Tanda-tanda usia balik lagi pada mulai munculnya darah air, umur sudah 15 tahun dan suara lebih nyanyi, telepon matanya rendah, menolak. Ibu rambutnya letak di area tertentu, payudara atau pinggul lain yang besar. Iya, ya. Ya, dilihatkan hasilnya sama teman-temannya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya.
materinya sekarang hari ini pelajaran ini adalah tanda-tanda usia balai yang dimulai dari usia 15 tahun. Kalau dia laki-laki dia apa tadi dijelaskan tadi ya? Mimpi bahasa kasar ya. Kalau dia perempuan, baik datangnya bulan atau hari ya. Kalau secara ibu pikir tadi apa? Ayo, ayo. Tanda-tanda barat secara ibu pikir. Tadi udah ibu jelaskan. Ayo, kenapa? Ya, yang mana? Kalau kita mau sholat, kalau kita habis mimpi basah atau haid, kita harus ngapain, nak? Harus mandi atau mandi junub, ya. Nah, terus apa? Kalau menurut biologi, apa ya dibaca? Ya, menurut cara biologi apa tadi, nak? Coba Bu. Ilmu biologi itu ilmu pelajarannya apa? Iya, anak-anak sudah paham semua? Sudah. Sudah paham semua ya di sini. Alhamdulillah kita hari ini sudah sudah mempelajari tentang usia balai. Nah, sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Saya. Ya. Hati-hati di jalan, hati-hati di